Nutri Rangers, udah lama banget nggak sih kita nggak ketemu? Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat ya jalanin hari ini dan tentunya hari-hari berikutnya. Buat kamu yang baru jadi bagian dari Nutri Rangers, selamat bergabung di podcast Fantasi 1 Ormadika 2025. Semoga podcast ini bisa kasih wawasan dan juga pemahaman bagi teman-teman semua ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi podcastnya, masa sih kalian gak kenalan dulu sama yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan? Salam kenal semuanya, saya Aprilia Puspaningrum sebagai podcaster 1 Fantasi Ormadika 2025 yang bakal nemenin kalian dari awal acara hingga acara ini berakhir. Nah, buat para Nutri Ranger semua, jangan lupa nih buat stay tune dan juga simak baik-baik ya obrolan kita hari ini, karena tentunya bakal banyak banget nih informasi dan juga ilmu-ilmu yang menarik dan juga insightful bagi teman-teman semua. Selain itu, teman-teman juga bisa banget loh buat ngajak Nutri Rangers lain untuk bergabung di podcast ini karena udah tersedia di YouTube dan juga TikTok official akun Ormadika. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau kasih tahu dulu nih teman-teman, kalau Fantasi 1 Ormadika ini terdiri dari beberapa rangkaian, yaitu podcast, webinar, dan juga demonstrasi. Nah, pada Fantasi 1 kali ini akan diadakan dalam bentuk podcast, sehingga nanti saya bakal ngobrol langsung nih sama pemateri hebat kita. Buat para Nutri Ranger semua juga bisa banget dengerin podcast ini di mana aja, kapan aja, dan tentunya gratis. Oke, mungkin dari Nutri Ranger semua udah tahu ya tema yang bakal kita angkat nih di podcast 1 kali ini. Seperti yang ada pada cover, Fantasi 1 kali ini hadir dengan tema Green on the Plate Sustainable Nutrition Practice in Indonesia. Pastinya di podcast ini juga akan melibatkan nutritionist influencer di bidangnya. Jadi buat para teman-teman bisa disimak baik-baik ya. Sebelum kita mulai, yuk kita kenalan dulu sama pemateri hebat kita kali ini. Bintang tamu kita merupakan alumni Sarjana Ilmu Gizi pada tahun 2014 hingga 2018 dan juga profesi dietitian pada tahun 2018 hingga 2019 di Universitas Brawijaya. Bintang tamu kita juga memiliki banyak banget pengalaman nih teman-teman. Beliau pernah menjadi pembicara dalam seminar online implementasi nutrisi untuk pasien COVID-19 dengan penyakit kritis, menjadi praktis diet di Simalab mulai Agustus 2021 hingga sekarang, menjadi anggota Asosiasi Dietitian Indonesia mulai dari 2019 hingga sekarang, dan menjadi koordinator hubungan masyarakat dan publikasi konseling gizi online Dietitian in Action untuk Ramadan pada tahun 2020. Gak cuma itu, beliau juga pernah mendapatkan beasiswa akademik di Universitas Brawijaya pada tahun 2017 hingga 2018. Luar biasa sekali teman-teman bintang tamu kita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bintang tamu kita, yaitu Kak Cynthia Ayu Permatasari, Sarjana Gizi Registered Dietitian. Salam kenal Kak Cynthia. Salam kenal Puspa. Gimana nih kabar Kak Cynthia hari ini? Alhamdulillah sehat. Puspa gimana? Alhamdulillah sehat juga. Udah semangat ya Kak ya? Semangat banget ketemu sama teman-teman di sini ya, untuk akhirnya kita bisa ngobrol. Tentunya aku juga semangat banget ya. Buat para Nutri Ranger semua juga bisa banget dengerin podcast ini dari awal hingga akhir, karena nanti kita bakal ngebahas nih tema-tema dan juga pertanyaan, tips and trick yang mungkin bisa Nutri Ranger semua coba dan juga lakuin di rumah ya. Sebelumnya nih Kak, aku mau bahas sedikit dulu tentang alasan kita mengusung tema kali ini. Tema kita itu Green on the Plate Sustainable Nutrition Practice in Indonesia. Tema ini itu memberikan perspektif transformatif Kak melalui konsep planetary health diet, di mana pendekatan ini itu mengintegrasikan kearifan lokal dalam sistem pangan tradisional Indonesia dengan tetap mempromosikan makanan yang mudah didapat seperti kacang-kacangan, sayuran, tempe, dan juga tahu, dengan tetap mendorong pengurangan konsumsi daging dan juga ultra processed food. Karena kita sebagai mahasiswa ya Kak ya, seperti biasa kita maunya yang instan, yang cari cepat, gampangnya ya. Iya. Jadi mungkin dari Kak Cynthia bisa kasih wawasan dan juga pemahaman baru buat para Nutri Ranger semua, biar kita itu tetap bisa melestarikan ekosistem buat menopang kehidupan di Nusantara. Berat banget ya bahasanya. Oke, sebelumnya nih Kak, aku mau nanya dulu nih ke Kak Cynthia. Menurut Kak Cynthia, gimana sih Kak peran protein nabati seperti tahu maupun tempe dalam mendukung keberlanjutan di lingkungan? Oke, sebenarnya ini cukup menarik ya. Kalau kita ngomongin planetary health diet itu, yang pernah aku baca,
Ini kan sebenarnya salah satu konsep diet yang pernah dimunculkan tahun 2019 ya, oleh kalau nggak salah tuh Eat Lancet Commission. Nah, mereka itu menyampaikan bahwa planetary health diet ini muncul untuk tidak hanya menyehatkan manusianya saja, tapi juga menyehatkan lingkungannya. Yang kalau kita sambungkan sama pertanyaannya Puspa barusan, sebenarnya apa sih kaitannya protein nabati ataupun tahu tempe itu dengan si kesehatan ekosistem atau lingkungan? Ternyata muncul guys lumayan signifikan nih kaitannya. Jadi kalau kita ngomongin planetary health diet tujuannya untuk menyehatkan manusia dan lingkungan, artinya planetary health diet tadi itu tidak membuat ekosistem atau lingkungan di Indonesia sendiri itu tidak menjadi semakin buruk. Artinya tidak meninggalkan environmental footprint atau jejak lingkungan. Nah, jejak lingkungan tadi itu kaitannya sama 3 poin. Yang pertama adalah gimana caranya si makanan atau bahan makanan tadi itu tidak banyak menimbulkan efek efek rumah kaca. Betul. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya bahan makanan tadi itu ketika diolah atau dibuat tidak banyak menggunakan air dan juga tanah. Jadi memang hemat air. Dan yang ketiga adalah kaitannya dengan apakah bahan makanan kita konsumsi tadi itu banyak menggunakan lahan atau akhirnya sampai kaitannya ke deforestasi atau bagaimana hutan itu bisa dirubah menjadi suatu tempat untuk akhirnya menjadi suatu tempat untuk entah peternakan atau pertanian yang memang hasilnya akan membuat lingkungan tidak menjadi baik gitu. Nah, kalau kita ngomongin protein nabati seperti tahu tempe tadi itu, dia memang dibandingkan dengan si protein hewani, dia punya environmental footprint yang jauh lebih kecil dibandingkan protein hewani. Contoh si tempe tadi itu. Artinya apa? Yang pertama, tempe pasti tentunya tidak banyak menghasilkan gas emisi rumah kaca. Dan yang kedua, tempe itu proses penggunaan atau proses pembuatannya dari kedelai itu tidak banyak menggunakan air, jadi hemat air. Kemudian yang ketiga, dia nggak butuh pakai lahan yang besar kayak kita misalnya kalau kita mau menternakkan sapi, kita butuh lahan yang lebih besar. Sedangkan kalau kita bikin tempe, mungkin kalau teman-teman tahu di Malang tuh ada daerah namanya Sanang, itu tuh cuma butuh kayak satu ruangan kecil aja untuk membuat si tahu atau tempe tadi itu gitu. Jadi si protein nabati atau tempe tadi itu punya akhirnya 3 indikator yang akhirnya dia membuat bisa membantu untuk tidak merusak lingkungan sekitar atau mempertahankan keberlanjutan lingkungan. Jadi kaitannya adalah dia punya environmental footprint yang lebih kecil dari protein hewani. Oke. Gitu. Setuju banget. Mungkin nggak cuma tempe atau tahu gitu ya Kak ya. Banyak banget bahan-bahan makanan lain yang mungkin bisa tetap memenuhi 3 poin penting tadi. Memenuhi itu 3 poin yang berkaitan dengan si planetary health diet. Konsepnya ya. Iya. Seperti itu. Mungkin kalau selain tempe tahu itu apa sih Kak bahan makanan lain yang memenuhi 3 konsep itu tadi? Sebenarnya semua yang berasal dari nabati ya. Kalau misalnya kita ngomongin carbs atau karbohidrat dari golongan serealia, ada gandum itu juga bisa. Jadi sebenarnya hal-hal yang bahan makanan yang tidak banyak menimbulkan gas emisi rumah kaca biasanya memang didominasi dari bahan-bahan nabati. Ya, tadi itu serealia, kemudian protein nabati, kemudian sayur dan juga buah seperti itu. Jadi kita bisa maksimalkan untuk mengkonsumsi bahan-bahan makanan seperti itu. Mungkin kalau dari aku, apa sih Kak tantangan yang bakal dihadapi dalam menerapkan planetary health diet ini? Kalau tantangan tuh sebenarnya aku lihat dari tiga sisi ya. Dari sisi individu, dari sisi masyarakat, dan juga dari sisi pemerintahan. Nah, kalau dari sisi individu, mungkin tidak banyak masyarakat yang tahu tentang konsep planetary health diet, benar nggak? Karena pas teman-teman juga mengusung tema ini pun, aku sedikit kaget gitu ya. Wah, kenapa temanya sungguh advance banget ya menurut aku, karena ini advance. Walaupun sudah dikeluarkan oleh Lancet di 2019, tapi tidak banyak orang yang mengetahui bahwa ada loh konsep yang pola makan itu menjaga kesehatan tidak hanya manusianya, tapi juga kesehatan lingkungan. Jadi tantangan yang pertama adalah kurangnya informasi, mungkin menurut aku ya, kurangnya informasi dan edukasi bahwa ternyata planetary health diet itu memang cukup penting gitu untuk kesehatan manusia dan juga kesehatan lingkungan. Yang kedua juga mungkin akhirnya tidak banyak dari sisi individu itu bisa merubah kebiasaan, benar nggak? Iya, betul. Nah, kalau kita tahu di Indonesia itu seperti tadi yang Puspa sampaikan ya, terutama anak kos mungkin ya, kalau kita lihat lingkupnya di UB gitu ya, anak kos itu pengennya dapat yang instan gitu, dan instan tadi itu yang dilakukan secara terus-menerus akan membentuk suatu kebiasaan, benar nggak? Dan kebiasaan itu akan jadi susah dirubah.
Karena ketika kita ingin merubah kebiasaan itu tidak seperti membalikkan telapak tangan, benar nggak? Ya. Kebiasaan baru itu akan bisa dilakukan secara sustain atau continuity-nya bagus itu ketika kita bisa lakukan selama 30-90 hari. Sedangkan mau tiba-tiba kayak sebelumnya udah sering pakai frozen food, sosis nugget gitu ya, UPF, terus tiba-tiba besok disuruh langsung voluntary health diet harus masak sendiri, apakah bisa? Enggak semudah itu gitu. Jadi merubah kebiasaan itu harus dibiasakan minimal sekitar 30-90 hari dan tidak bisa secepat itu untuk menerapkan PHD atau voluntary health diet secara tiba-tiba gitu. Kemudian kalau dari sisi masyarakatnya, ada beberapa kondisi yang memang tidak banyak di suatu wilayah atau lingkungan yang terpencil, mungkin ya mereka bisa tidak punya akses untuk bisa memenuhi bahan makanan yang sifatnya mungkin organik, yang tidak banyak pengolahan, tidak menjadi ultra processed food. Jadi malah justru di wilayah tersebut mungkin akhirnya bahan-bahan makanan yang organik jauh lebih mahal gitu, sehingga mereka akhirnya mempertimbangkan untuk membeli bahan makanan yang mungkin ya siap saji aja, atau yang mungkin ya yang adanya di situ banyaknya misalnya daging merah atau segala macam yang berkaitan dengan si efek terhadap lingkungan, ya mereka akan akses bahan makanan tersebut gitu, dibandingkan untuk memilih bahan-bahan makanan yang organik, tidak banyak pemrosesan gitu. Dan mungkin yang dari sisi yang terakhir adalah dari sisi pemerintahan. Artinya apa? Dari sisi pemerintahan itu di Indonesia mungkin ya, aku nggak ngerti sih kalau di luar negeri seperti apa, cuman aku belum banyak membaca. Cuman kalau yang di Indonesia itu belum ada regulasi yang ketat tentang penggunaan atau produksi dari bahan makanan yang mungkin sifatnya berasal dari daging merah atau sifatnya ultra processed food gitu. Jadi kalau mungkin di beberapa negara mungkin mereka ketatnya adalah dari regulasi kayak labeling bahan makanan atau labeling produk gitu ya, menentukan bahwa oh ini label merah artinya dia tidak cukup sehat untuk kesehatan gitu. Tapi di Indonesia tidak seperti itu, belum seperti itu. Hopefully bisa gitu ya ke depannya. Cuman dengan tidak adanya regulasi dari pemerintahan tersebut yang cukup signifikan dan ketat, akhirnya membuat masyarakat Indonesia pun masih punya akses yang cukup luas untuk membeli entah UPF, entah processed food, atau entah bahan-bahan makanan yang mungkin akhirnya dampaknya bisa merusak lingkungan gitu. Mungkin bagi sebagian kecil orang berpikir bahwa kayak daging merah atau UPF tuh kan nggak yang sebegitu signifikan. Iya benar sih, tapi kan itu hanya satu orang yang berpikir seperti itu. Tapi kalau ternyata jutaan manusia juga berpikir yang sama, kan akhirnya juga efek gas rumah kacanya juga diproduksi juga cukup banyak gitu ya. Dan akhirnya membuat voluntary health diet itu menjadi suatu tantangan untuk kita laksanakan di Indonesia. Setuju. Mungkin kalau dari aku sih, dari pemerintahnya nggak cuman tentang itu aja sih kayak yang tadi kakak sebutin, tapi juga penggunaan pupuk. Misalkan betul banget. Kayak ada pertanian yang tetap dia menanam bahan-bahan nabati seperti itu, bahan dengan kandungan nabati. Tapi kalau misalkan masih yang petaninya self innovation kayak meregulasi takaran pupuk sendiri, itu juga bisa bikin tanahnya dan juga hasil taninya itu kurang baik gitu kan kak. Benar banget. Sama aku kepikiran lagi guys, kalian kalau ke supermarket yang supermarket high class gitu ya, coba cek deh, di situ kan banyak bahan organik, tapi mahal nggak harganya? Mahal kan? Aku pas lihat kayak almond, cashew, itu kan ternyata oh iya ya, akhirnya tidak semua orang bisa mengakses bahan makanan yang benar-benar organik, benar-benar kayak punya efek yang baik terhadap lingkungan, karena dari sisi harga pun mereka cukup tinggi gitu, sehingga membuat beberapa kalangan yang mungkin menengah ke bawah mungkin ya, yang tidak bisa meng-afford atau tidak bisa membeli itu, jadinya kayak ya pikir dua kali daripada beli kacang almond yang harganya segitu, mending aku bisa beli daging gitu kan, beli daging yang bisa aku konsumsi. Dan bagi masyarakat Indonesia, konsumsi daging merah pun sebenarnya adalah suatu hal yang mewah gitu. Jadi dibandingkan kayak beli almond, mending beli daging aja, sama-sama mewah gitu kan, seperti itu. Karena masyarakat juga kadang lebih memprioritaskan harga gitu kan. Betul. Kak, nyari yang murah aja, nyari yang simple. Benar banget. Mungkin dari aku nih kak, lanjut ya kak ya. Misalkan ada orang yang nggak suka makan sayur, tapi dia juga alergi kacang-kacangan. Ada nggak sih kak alternatif yang mungkin bisa diperbaiki atau dilakuin sama seseorang itu? Sebenarnya gini, kalau kaitannya sama voluntary health diet ya, kita jangan menjadikan voluntary health diet ini sebagai satu patokan yang harus dilakukan. Jadi misalnya
Kalau planetary health diet itu kan konsepnya sebenarnya 50% itu konsumsi sayur buah di dalam piring, 50% adalah karbohidrat dari serealia, kemudian protein nabati, protein hewani ada tapi lebih diutamakan dari ayam, daging ayam, ikan sama telur gitu kan. Dan penggunaan lemak tidak jenuh gitu. Nah, kalau kita berpacu hanya kayak planetary health diet itu susah banget karena aku nggak suka sayur sama buah. Jadi sebenarnya konsepnya nggak perlu sesaklek itu. Jadi buatlah lebih fleksibel, buatlah lebih kayak aplikatif di setiap hal yang kamu bisa lakukan gitu. Contoh, kalau nggak suka misalnya sayur, sebenarnya titik beratnya ketika tidak menyukai sayur itu sebenarnya tidak hanya terhadap kesehatan lingkungan, tapi utamanya dari kesehatan diri sendiri. Kalau tidak suka sayur, biasanya kita bisa alternatifkan untuk mengkonsumsi buah. Tapi perlu diingat teman-teman ya, bahwa buah itu memang kandungan seratnya kurang lebih sama-sama tinggi dengan sayur. Tapi kita harus ingat bahwa di dalam buah itu ada kandungan gula alami, benar nggak? Betul. Gula alami tadi itu masuk ke sumber karbohidrat juga gitu. Ketika konsumsinya berlebihan, kita tidak konsumsi sayur sama sekali, tapi dikonsumsinya cuma dari buah, itu harus dipikir 2 kali juga gitu. Karena buah pun walaupun dia sehat, ketika dia dikonsumsi berlebihan pun juga tidak akan memberikan efek yang bagus bagi tubuh gitu. Jadi mungkin untuk sementara ketika tidak suka sayur, ya boleh konsumsi buah tapi dalam taraf yang wajar dan sesuai dengan kebutuhan, tentunya kita perhitungkan juga. Kemudian juga kita bisa penuhin seratnya dari konsumsi serealia, jadi carbs yang sifatnya biji-bijian, gandum utuh. Kemudian kalau misalnya biji-bijian dari kayak misalnya flaxseed atau yang pernah kita itu tuh chia seed, chia seed kayak gitu-gitu. Nah itu tuh bisa dikonsumsi dari itu juga. Cuman harapannya tetap ini ya, gimana caranya tidak suka sayur tapi tetap gizinya seimbang. Gizi seimbang itu sebenarnya adalah konsep yang menurut saya bisa kita implementasikan dimanapun, termasuk ketika tadi saya menyampaikan planetary health diet itu konsepnya 50% ini itu tuh juga harapannya juga tetap seimbang gitu kan. Makanya tadi saya bilang ada di 50% sisanya itu tetap ada konsumsi protein hewani, tapi dari beberapa sumber yang memang tidak mengkonsumsi daging merah gitu. Jadi sebenarnya as long as kalian tidak banyak mengkonsumsi daging merah, itu sebenarnya masih bisa fleksibel dan nggak saklek harus ke planetary health diet. Berarti menurut kakak lebih sehat mana sih kak antara ultra processed food sama daging merah itu sendiri? Sebenarnya kalau ngomongin lebih sehat mana, tentu lebih sehat daging merah tanpa diproses ya. Karena kalau kita ngomongin ultra processed food, sebenarnya dia itu kan ya bisa jadi kebaikan dari daging, nggak cuma daging merah. Cuman dia punya proses yang ultra tadi itu. Proses yang ultra tadi itu adalah proses yang panjang. Jadi proses yang panjang tadi itu sebenarnya tidak hanya di proses pengolahannya, tapi juga proses di penambahan pengawet, penambahan bahan-bahan tambahan yang mungkin kalau teman-teman cek di setiap bahan ultra processed food itu banyak banget bahan kimia lah ya, bahan kimia entah itu alami atau buatan yang ditambahkan di dalam si produk tersebut. Makanya dia dibilang ultra processed food karena proses pengolahannya tidak hanya terjadi 1 kali, 2 kali, bahkan berkali-kali dengan penambahan bahan-bahan yang mungkin kita jarang kenal dengan nama-nama bahan tersebut. Jadi kalau dibilang sehat mana, sehat daging merah sebenarnya ya. Kalau kita di Gutless kita terlepas kita ngomongin bukan ngomongin planetary health diet gitu kan. Terlepas kita nggak ngomongin planetary health diet, tapi kita ngomongin daging merah sama UPF ya. Kita pasti milihnya daging merah. Jadi daging merah yang memang benar-benar segar gitu. Itu kalau misalkan pemprosesan daging merah itu gimana sih kak, emang yang benar? Sebenarnya tergantung ya. Kalau daging merah kan bisa macam-macam. Kalau di Indonesia kalau kita tahu konsumsi dari rendang gitu-gitu ya. Nah itu kalau misalnya mau digunakan untuk proses yang seperti itu nggak masalah, karena yang teman-teman harus ingat ketika daging merah itu diolah misalnya kayak dibuat rendang atau dibuat macam-macam, pokoknya pengolahannya masih mempertahankan bentuk aslinya, kita masih bisa bilang daging merah tersebut sebagai real food loh. Ya, jadi jangan dibayangkan bahwa real food itu adalah bahan-bahan makannya cuma direbus-rebus doang. Harus dibedain konsepnya clean eating sama real food. Kalau clean eating yang di aslinya seperti apa, itu yang tadi yang aku bilang yang rebus-rebusan aja tadi, itu baru kita bisa bilang sebagai clean eating. Tapi kalau misalnya kita ngomongin real food, semua bahan makanan segar yang pengolahannya itu tidak berlebihan, dalam tanda kutip adalah masih mempertahankan bentuk aslinya, itu masih kita bisa katakan sebagai real food. Teman-teman kalau ke warteg, itu real food semua itu, gitu ya. Jadi ayam goreng, misalnya rendang daging, itu masih dikatakan real food karena teman-teman belinya bahan makanan segar,
Kemudian pengolahannya pun paling cuma kayak penumisan, penggorengan, itu tuh masih dikatakan dead food, dan bentuknya tidak berubah sampai kayak kalau kita lihat kornet atau kita lihat nugget gitu kan, itu nugget yang ini ya, nugget yang pabrikan ya, itu kan pasti sudah berubah bentuk dari bentuk aslinya, dan ada penambahan banyak yang kita tidak bisa bilang itu sebagai dead food lagi. Ya walaupun daging merah ini tetap sehat gitu ya kalau pengolahannya benar, tapi tetap bisa dibilang kalau kita itu tetap bisa memanfaatkan loh planetary health diet ini menggunakan bahan-bahan yang ada di masyarakat seperti kacang-kacangan, tahu ataupun tempe seperti itu ya Kak ya. Misalkan nih Kak, kalau program planetary health diet itu dilakuin dan juga diterapkan di masyarakat, apa aja sih Kak tantangan dan juga tolak ukur keberhasilannya? Oke. Kalau ngomongin tolak ukur keberhasilan, tentunya kita mengacu ke konsep tadi itu ya, planetary health diet itu apa gitu. Nah, kalau planetary health diet itu tadi tolak ukurnya adalah tentunya konsumsi dari daging merahnya ada penurunan. Jadi penurunan dari konsumsi daging merah itu ada kaitannya dengan kalau kita ngomongin planetary health diet itu mengurangi bahan-bahan makanan yang tidak banyak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Berarti ya tolak ukurnya pasti konsumsi dari daging merah tadi ada penurunan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jumlah dari konsumsi bahan makanan yang diolah secara berkepanjangan itu juga menjadi salah satu tolak ukurnya. Jadi tolak ukur yang pertama adalah daging merah, yang kedua adalah tidak banyak manusia ini atau masyarakat yang mengkonsumsi bahan makanan yang sifatnya ultra processed food gitu. Kemudian yang ketiga, proses penggunaan atau proses produksi dari bahan makanan itu tentunya tidak sampai membuat atau menjadikan lahan hutan itu menjadi suatu lahan yang dibuat untuk menjadi entah peternakan atau pertanian tadi bilang di awal. Nah itu tuh bisa menjadi tolak ukur. Jadi kalau misalnya kita ngelihat semakin banyak hutan yang dirubah jadi peternakan atau semakin banyak lahan-lahan yang dirubah kayak dirusak untuk menjadi suatu pabrik dan segala macam, berarti itu bisa dikatakan sebagai tolak ukurnya mungkin belum berhasil gitu. Jadi kita juga bisa lihat dari situ. Kemudian ketahanan pangan dan juga kemampuan bagaimana orang itu akhirnya bisa banyak switching prioritas mereka untuk membeli bahan makanan. Jadi ketika kita mengimplementasikan planetary health diet, terus kita cek masyarakatnya apakah memang sudah menjalankan dengan baik, kita lihat presentasinya. Kalau misalnya presentasinya dari misalnya jutaan populasi dalam tanda kutip hitungannya populasi itu ternyata dari 100% populasi misalnya 60% sudah ada peningkatan untuk punya keinginan untuk mengganti bahan makan pilihannya menjadi yang lebih sehat, lebih ke nabati, lebih ke organik, dan lebih memanfaatkan pangan lokal. Itu bisa jadi salah satu indikator dari tolak ukur keberhasilan si planetary health diet ini. Jadi planetary health diet itu tetap diukur dari 3 poin tadi ya Kak ya? 3 poin utama. Dari yang lingkungan, terus dari penggunaan air, kemudian dari apakah banyak laju deforestasi, seperti itu. Mungkin nih Kak, di zaman sekarang kan banyak banget ya Kak ya orang yang lebih suka konsumsi makanan ultra processed food seperti yang aku bilang tadi. Gimana sih Kak cara kita ataupun mungkin tips and trick dari Kak Cynthia sendiri buat ngajak mereka biar bisa memperbaiki pola makannya seperti itu? Oke. Kalau untuk memperbaiki pola makan, tentunya yang kita bisa lakukan adalah, kalau teman-teman sekarang udah tahu media sosial kan? Nah, itu sebenarnya pentingnya edukasi dari sosial media dan influencer. Kalau misalnya toko publik itu cepat banget untuk diikutin orang-orangnya, ya nggak sih? Jadi sebenarnya mungkin yang tadi aku bilang tantangannya adalah berkaitan dengan edukasi dan informasi yang kurang dari planetary diet. Kita bisa lakukan itu baik dengan misalnya menginformasikan atau mengedukasi entah dari influencer yang memang bukan di bidangnya, yang memang sedang menjalankan, atau dari influencer yang memang sudah di bidangnya gitu. Jadi kita bisa menggalakkan itu, dan kita tidak mendoktrin sebenarnya, tapi kita menginformasikan bahwa ternyata bahan makanan yang kita konsumsi itu juga berefek terhadap lingkungan, sehingga mungkin sedikit demi sedikit informasi diberikan, masyarakat jadi lebih aware dengan memang ada loh kaitannya ketika konsumsi bahan makanan A, B, C itu bisa berkaitan dengan kesehatan lingkungan, menghasilkan efek rumah kaca dan segala macam. Kemudian kita juga bisa mengedukasi dari sisi kemampuan untuk punya skill memasak dan membuat menu sederhana. Kenapa? Karena sebenarnya beberapa, kalau kita ngomongin PHD tadi itu, planetary diet,
kaitannya sama UPF dan konsumsi daging merah atau lebih ke UPF ya, itu kan karena beberapa masyarakat atau beberapa orang itu tidak punya kemampuan untuk, entah tidak punya kemampuan atau tidak punya waktu ya, untuk memasak bahan makanan itu sedemikian rupa yang sifatnya mungkin lebih kompleks. Bedanya lah kalau misalnya kita pakai UPF kan langsung kayak kita cemplung goreng gitu ya. Nah, mungkin kita bisa asah skill gitu, atau kita bisa menginformasikan bahwa memasak atau menyiapkan bahan makanan tuh nggak sesusah itu loh kalau kita punya triknya gitu. Dan ketika kita menginfluence itu, orang jadi berpikir dua kali untuk oh iya ya, daripada beli nugget yang sudah pabrikan, mending bikin sendiri karena bahannya mungkin jauh lebih murah. Kemudian dari proses pembuatannya pun nggak sekompleks itu gitu, nggak perlu ditambahkan bahan yang macam-macam, udah enak gitu. Dan itu kita bisa lakukan itu di rumah. Kemudian kita juga bisa informasikan juga bahwa memasak itu akan susah kalau kita nggak tahu apa yang mau dimasak. Jadi bikin menu sederhana. Jadi contoh kayak misalnya kita menginformasikan, oh kita bisa loh bikin kayak meal prep, atau kita bisa bikin kayak contoh meal plan seminggu ke depan untuk kita mau masak apa, sehingga kita bisa tahu di minggu itu untuk 1 minggu depan kita mau belanja apa udah kita prepare masing-masing, kita masukin kulkas. Ketika di hari H kita mau masak, tinggal cemplung aja sesuai dengan menu yang kita sudah persiapkan gitu. Jadi itu akan mengurangi banget penggunaan dari UPF atau makan-makan diproses, dan mungkin akhirnya orang akan berpikir untuk mending membuat makanan sendiri, mending beli makanan yang segar gitu, memanfaatkan pangan lokal kayak gitu. Aku tertarik banget jadinya buat nanya tentang perbumbuan. Misalkan kita tetap pakai bahan-bahan yang ada di masyarakat, tapi pengolahannya kita seperti menambahkan bumbu instan, itu gimana sih Kak menurut Kak? Kalau bumbu instan itu sebenarnya kita cek ya, kembali lagi kalau kita ngomongin bumbu instan apakah UPF atau enggak, kita cek di bagian kemasannya. Contoh misalnya bumbu instan apa dulu nih, misal kalau misalnya bumbu instannya cuma kayak kita pakai bawang putih bubuk, atau misalnya ketumbar bubuk misalnya gitu, itu kalau misalnya dia di situ ada nutrition fact-nya, dia pure bahan tersebut yang digunakan, itu bukan UPF. Tapi kalau misalnya kita pakai bumbu rendang misalnya, atau kita langsung pakai bumbu rawon gitu untuk dipakai, kita cek lagi nih di bagian composition-nya itu apakah memang murni bahan-bahan yang digunakan itu adalah bahan-bahan yang seharusnya digunakan. Tapi kalau ternyata di bagian komposisinya itu ternyata masih banyak bahan tambahan yang kita nggak kenal, entah itu pengawet, entah itu pemberi rasa atau apapun, itu malah akhirnya membuat kita jadi nggak sehat juga gitu. Jadi harus dipertimbangkan juga untuk menggunakan bahan-bahan makanan yang saus-sausan untuk perbumbuan yang sifatnya instan. Sama terakhir mungkin aku baru kepikiran, kita juga mungkin akhirnya kalau misalnya sudah menjadi orang tua atau sudah menjadi di rumah tangga gitu, atau teman-teman sendiri untuk dirinya sendiri, itu mungkin sudah mulai untuk modifikasi lingkungan. Artinya apa? Kalau misalnya kita membiasakan untuk mending daripada UPF, mending bikin sendiri, itu juga bisa. Dan itu bisa start di lingkungan terkecil kita, di keluarga, atau kita juga bisa start itu di kantor, bahkan sekolah. Kalau misalnya memang sudah planetary health itu sudah menjadi sesuatu hal yang dibumingkan, mungkin akan ada arah ke sana ya. Mungkin kayak dulu kalau kita di SMP, di SMA mungkin kan UKS kita atau kantin sehat, inget nggak ya? Jadi dulu kan ada kantin sehat gitu ya. Itu kan sebenarnya tujuannya supaya teman-teman atau siswa-siswanya itu kan beli makanan yang sehat-sehat. Nah, mungkin kita juga bisa modifikasi lingkungan untuk akhirnya di lingkungan tersebut tuh, dari lingkungan terkecilnya dia bisa merubah si pola konsumsinya menjadi lebih aman atau ramah lingkungan. Oke, menurut aku kalau planetary health diet itu akan berhasil kalau misalkan udah ada pemahaman dan juga keinginan Nutri Ranger sebagai diri sendiri. Misalkan kalaupun sesibuk apapun, misalkan dia juga ingin sehat dan mau masak, itu pastinya juga planetary health diet bisa dilakuin dan juga bisa berhasil. Betul. Setuju. Mungkin kalau dari aku lagi nih Kak, terakhir ya, ada nggak sih Kak closing statement yang bisa Kak Cynthia kasih nih buat para Nutri Ranger semua yang lagi dengerin? Oke. Kalau kita ngomongin planetary health diet, itu kalau teman-teman mau menjalankan itu akan sangat bagus banget untuk kesehatan teman-teman dan juga untuk kesehatan lingkungan kita, dan kita jaga kesehatan lingkungan. Tapi ketika teman-teman mungkin ada keterbatasan untuk melaksanakan planetary health diet tadi itu, as long as teman-teman sadar bahwa pola makan yang sehat adalah pola makan yang gizi seimbang, itu sebenarnya sudah lebih dari cukup gitu ya. Jadi nggak perlu yang kayak muluk-muluk harus kayak organik dan segala macam.
mulai aja dari hal yang kecil yang teman-teman bisa lakukan. Jadi mulai aja dari kayak harus aware dengan apa yang dikonsumsi. Harus aware dengan bahwa konsumsi yang berlebihan itu tidak bagus. Itu sudah jauh lebih bagus daripada teman-teman kayak muluk-muluk menjalankan planetary health diet tapi ternyata susah dijalankan, kemudian di minggu depannya udah gubrah lagi makan-makan UPF, sama aja gitu. Jadi daripada seperti itu, mending teman-teman start dari hal yang teman-teman bisa lakukan. Nggak perlu ngoyo, nggak perlu yang kayak harus organik semuanya, tapi kalau itu bisa dilakukan jauh lebih bagus. Sekalipun tidak bisa dilakukan, yang penting teman-teman aware terhadap apa yang dikonsumsi. Betul. Mungkin dari yang udah obrolan kita kali ini, aku mau nyimpulin kalau misalkan planetary health diet ini itu merupakan pola makan yang rendah emisi gas, rumah kaca, terus ramah tanah dan juga mengutamakan protein ya Kak ya. Tentunya juga protein nabati dan sedikit protein hewani yang berkelanjutan. Tantangan penerapan planetary health diet ini itu mudah juga dilakukan. Alternatifnya itu bisa dipikir 2 kali karena buah juga mengandung gula. Terus tolak ukur planetary health diet ini konsumsi bahan makanan daging merah, proses ultrafood dan juga produksi bahan makanan seperti itu ya Kak ya. Mungkin karena kita udah ngobrol banyak ya sama Kak Cynthia juga, alhamdulillah luar biasa ya. Keren banget juga closing statement tadi dari Kak Cynthia. Saya mewakili panitia yang bertugas juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Cynthia karena sudah bersedia menjadi narasumber di podcast Satu Fantasi Ormagika 2025 kali ini. Sebagai penutup ya, aku mau pantun dulu ke teman-teman semuanya. Mungkin yang teman-teman di rumah juga bisa bilang cakep gitu ya. Aku boleh bilang cakep ini? Boleh. Oke, pergi ke sawah menanam padi. Oke, cakep. Hijaunya indah memanjakan mata. Cakep. Demikian podcast Fantasi satu kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di rangkaian Fantasi berikutnya. Sampai jumpa Nutri Rangers.